Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai strategi consideration in marketing communication. Next. Ini merupakan anggota kami. Yang pertama ada Andi Rizky, NRP 068. Kemudian ada Berto, NRP 094. Ada Reza, NRP 110. Kemudian saya, Muhammad Radif, NRP 117. Dan ada Ahmad, NRP 120. Ini merupakan daftar isi dari materi kami. Untuk yang pertama ada branding in high-tech markets. Di sini kami akan menjelaskan mengenai apa itu brand, benefit dan risk dari branding strategi, kemudian bagaimana cara mendevelop brand yang kuat, kemudian ingredient branding, dan branding for small business. Kemudian selanjutnya ada new product pre-announcement, di mana kami akan menjelaskan mengenai advantage dan objektif dari pre-announcement, disadvantage of pre-announcement, dan tactical consideration in the pre-announcement decision. Yang pertama ada apa itu brand. Jadi seperti yang kita ketahui banyak brand-brand besar seperti Apple, Samsung, Microsoft, Yahoo, dan masih banyak lagi yang telah mendapatkan awareness dari masyarakat dan mendapatkan keuntungan pasar dari awareness ini. Jadi menurut Kevin Keller, salah satu expert di strategic brand management, mengatakan bahwa banyak high-tech company yang struggling dengan branding mereka. Banyak yang salah kaprah bahwa branding itu adalah sesimpel menamakan produk mereka. Namun pada nyatanya tidak sesimpel itu. Jadi apa itu branding? Branding secara simpel memang adalah sebuah nama, tanda, simbol, istilah, desain, atau kombinasi kelimanya yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa yang dijual perusahaan dengan perusahaan lainnya. Branding sendiri merupakan berasal dari kata brander, ya berasal dari bahasa Norwegia yang berarti membakar. Jadi di dulu itu para pemilik ternak membakar ternak mereka untuk mengidentifikasi masing-masing dari ternak tersebut. Nah, kalau sekarang ini hal yang sama juga dilakukan namun dengan cara yang berbeda. Brand digunakan untuk membedakan produk mereka dengan produk lain dan digunakan untuk memanfaatkan proteksi legal dari pemerintah untuk melindungi produk perusahaan dari kompetitor. Untuk brand dari marketing perspektif, istilah brand tidak sesederhana itu, melainkan lebih merujuk kepada brand yang secara spesifik telah memiliki awareness di masyarakat dan telah memiliki keunggulan pasar. Kalau dari perspektif customer, brand merupakan janji perusahaan bahwa produk yang ditawarkan akan bekerja dengan cara tertentu dan memberikan kinerja yang konsisten. Next. Selanjutnya ada brand strategies. Seperti yang kita ketahui, banyak faktor dari luar maupun dalam perusahaan yang dapat mempengaruhi image dari sebuah brand dalam sebuah pasar. Beberapa bisa dikontrol dan beberapa tidak bisa. Nah, strategi branding ini merujuk pada aktivitas yang secara spesifik memiliki tujuan untuk meningkatkan brand awareness dan menciptakan keunggulan pasar. Di tingkat dasar, strategi branding biasanya mencakup brand element, usage experience, dan hubungan brand dengan entitas lain. Sebagai tambahan, strategi branding harus mencakup roadmap inovasi, komunikasi internal, dan pelayanan pelanggan. Menurut Eker dan
Jacobson, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan brand. Yang pertama itu perubahan roadmap inovasi, kemudian perubahan manajemen, perubahan pergerakan kompetitor, dan pergerakan hukum. Selanjutnya adalah successful strategy yang sama dengan brand equity. Di sini ketika strategi branding perusahaan berhasil, maka perusahaan akan memperoleh brand equity. Yang menurut Keller, brand equity merupakan sebuah tools yang digunakan untuk memperlihatkan efek potensial dari strategi branding. Brand equity akan memberikan efek penting bagi perusahaan. Salah satunya adalah meningkatkan cash flow yang didapatkan dari meningkatnya harga produk dan meningkatnya loyalitas pelanggan. Selanjutnya ada keuntungan dan resiko dari strategi branding. Next. Di sini bisa dilihat keuntungan dan kerugian dari memiliki brand yang kuat. Untuk company sendiri bisa memiliki eksklusivitas untuk menentukan harga yang tinggi. Kemudian dari harga yang tinggi tersebut, perusahaan akan mendapatkan margin yang lebih tinggi. Kemudian dengan memiliki brand yang kuat, perusahaan akan memiliki kredibilitas di mata masyarakat. Dari kredibilitas ini, mereka akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat bahwa produk yang dimiliki itu adalah produk yang berkualitas. Kemudian mereka juga akan memiliki fasilitas lebih untuk dipercaya masuk ke dalam market yang baru. Kemudian mereka akan mengurangi resiko dari adanya inovasi baru, kemudian memiliki positive impact dari financial performance dan market valuation, kemudian bisa memiliki impact yang kuat dari segi perilaku konsumen, dan yang terakhir adalah keuntungan ancillary. Dari segi disadvantage atau kerugiannya, memerlukan biaya yang banyak untuk menciptakan sebuah brand yang kuat, kemudian bisa men-trigger backlash ketika company tidak bisa konsisten dengan brand yang ditawarkan. Kemudian membutuhkan waktu yang panjang untuk menciptakan brand yang kuat. Kemudian keuntungan bagi customer adalah mereka bisa memiliki bisa membuat pilihan mereka terhadap produk yang ingin dimiliki semakin sempit. Jadi mereka lebih mudah dalam memilih produk. Kemudian akan memiliki sinyal of safety, dan untuk kerugiannya mereka akan marah ketika perusahaan tidak bisa menjaga janji yang diberikan terhadap suatu produk. Next. Ya, selanjutnya mengenai pengembangan brand yang kuat. Terdapat 10 cara yang digunakan oleh perusahaan dalam membangun merek yang kuat. Yang pertama yaitu menetapkan inovasi beraliran positif dengan proporsi nilai yang kuat. Perusahaan akan memperkenalkan produk baru yang utama dengan dukungan periklanan yang kuat, menciptakan sikap merek yang positif. Sebaliknya, apabila perusahaan memiliki kegagalan berinovasi, maka akan mengikis sikap terhadap merek tersebut. Lalu yang kedua yaitu menegaskan iklan untuk menciptakan kesadaran dan gambaran terhadap merek. Nah, iklan dengan pesan merek yang kuat serta berfokus pada pemosisian merek dan nilai merupakan unsur penting dalam menciptakan kesadaran dan gambaran terhadap merek. Di sisi lain, kegiatan pemasaran dengan fokus pada diskon harga cenderung akan mengikis ekuitas merek. Yang ketiga yaitu mengefektivitaskan teknologi dan media baru. Nah, ada prinsip panduan bagi pemasar agar berhasil memanfaatkan media baru untuk tujuan branding.
Yang pertama, mereka harus jujur dalam komunikasi. Yang kedua, pemasar perlu menunjukkan tindakan positif dalam menanggapi keluhan pengguna atau pelanggan. Dan yang terakhir yaitu memberikan nilai yang nyata kepada para pelanggan. Next. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu bekerja sama dengan influencer dan memviralkan produk. Dikarenakan sebuah merek di area teknologi tinggi tidak dibangun selama beberapa dekade, akan tetapi hanya selama beberapa bulan, strategi pemasaran merek harus dirancang untuk merangsang promosi dari mulut ke mulut serta hubungan masyarakat dan publisitas dengan cepat. Oleh karena itu, bekerja sama dengan influencer merupakan hal yang tepat untuk memviralkan produk. Selanjutnya itu memanfaatkan program tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, strategi bisnis praktis terbaik di abad ke-21 ini secara eksplisit mengakui bahwa tanggung jawab yang dimiliki oleh perusahaan kepada masyarakat merupakan strategi bisnis yang menguntungkan untuk perusahaan. Selanjutnya itu membangun hierarki merek. Perusahaan teknologi tinggi harus menciptakan sebuah hierarki merek yang mencakup nama perusahaan, katakanlah seperti Microsoft, lalu platform teknologi tertentu, katakanlah seperti Windows, dan produk individu dalam platform tersebut seperti Windows 10 atau Windows 10. Nah, selanjutnya itu menciptakan simbol untuk merek. Simbol merupakan asosiasi yang terkait dengan kepribadian merek atau citra lainnya yang dapat membantu membangun identitas sebuah merek. Next. Nah, selanjutnya yang ke-8 yaitu memanfaatkan branding internal yang efektif. Perusahaan perlu memastikan bahwa semua personilnya telah diberitahu mengenai pesan dan kampanye terhadap merek yang terkait sebelum merek tersebut dirilis kepada publik. Lalu yang ke-9 yaitu menjaga merek dengan menjaga kualitas produk. Perlu diketahui sebuah merek merupakan suatu janji kualitas bagi para pelanggan. Jadi layanan pelanggan sama pentingnya dalam membangun merek yang kuat seperti kampanye iklan atau inisiatif inovasi produk baru. Apabila pelanggan tidak menerima layanan yang berkualitas tinggi, hal tersebut akan berdampak negatif pada merek di masa yang akan mendatang. Dan yang terakhir yaitu bekerja sama dengan mitra usaha. Strategi permasalahan produk berteknologi tinggi harus mempertimbangkan dampaknya tidak hanya pada pelanggan dan komunitas keuangan, melainkan juga terhadap mitra aliansi. Efektivitas strategi branding hanya seefektif komitmen mitranya. Oleh karena itu, untuk mengefektivitaskan strategi pemasaran diperlukan juga mengefektivitaskan komitmen para mitra. Nah, di bekerja sama dengan mitra ini merupakan ada satu strategi, yaitu strategi co-branding. Co-branding merupakan jenis strategi pemasaran khusus yang memiliki saling ketergantungan dengan mitra, di mana dua atau lebih perusahaan secara bersama-sama memberi merek pada penawaran produk mereka. Nah, berikut ini merupakan wawasan tambahan bagi para pemasar dalam meningkatkan strategi pemasaran merek mereka. Ada 4 wawasan tambahan. Yang pertama yaitu perusahaan harus memiliki strategi merek yang akan memberikan peta atau gambaran jalannya produk untuk masa depan. Yang kedua, perusahaan mengetahui bahwa merek akan dimiliki oleh para pelanggan, bukanlah insinyur perusahaan. Oleh karena itu, merek harus diorientasikan kepada para pelanggan. Yang ketiga, perubahan lingkungan yang cepat akan menuntut perusahaan agar tetap selaras, baik dalam lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Dan yang terakhir yaitu menginvestasikan waktu untuk memahami teknologi dan proporsi nilai dari merek yang akan dipasarkan, dan jangan takut untuk bertanya apabila ada hal yang kurang dipahami. Next. Selanjutnya ada ingredient branding. Ingredient branding itu merupakan strategi pencitraan ingredient branding yang menarik perhatian dari para pengguna akhir melalui saluran distribusi kembali ke original equipment manufacturer atau OEM yang merasakan tekanan untuk menggunakan bahan bermerek dalam barang yang mereka tawarkan kepada pembeli. Pemasaran bisnis ke bisnis akan mengenali strategi ini sebagai strategi yang dirancang untuk merangsang permintaan yang diturunkan, di mana permintaan untuk komponen atau bahan di tingkat hulu rantai pasukan berasal dari permintaan pelanggan akhir atau di tingkat hilir rantaian pasukan. Untuk produk di mana komponen itu digunakan supplier of ingredient or component, OEM manufacturer, retail, customer, Intel, Hewlett Packard, company USA, dan terakhir customer EU atau kita, pembeli. Next.
Nah, sisi baiknya dari ingredient branding ini menciptakan kesadaran merek yang terjadi karena strategi keuntungan kompetitif di pasar yang dilakukan oleh pemasok bahan. Dari perspektif OEM kecil, menggunakan jenis strategi co-branding ini dapat memberikan kredibilitas pada mereknya, membuat lebih kompetitif dengan merek yang lebih kuat di pasar atau yang udah ada sebelumnya. Pelanggan di pasar sering berasumsi bahwa pemimpin industri memiliki sesuatu yang istimewa dalam produk mereka. Tetapi, jarang dari mereka itu tidak menyadari bahwa dengan strategi merek bahan, pelanggan itu bisa lebih tertarik dengan bahan tersebut daripada dengan keistimewaan bahan tersebut. Pelanggan mulai menyadari bahwa produk pemimpin industri memiliki bahan yang sama, dengan kualitas yang sama, dengan merek yang kurang terkenal. Efek ini dapat menyebabkan konflik antara pemasok bahan dan OEM utama di pasar, membuat hubungan strategis sulit untuk dikelola. Next. Ini pros dan cons of ingredient branding. Next. Nah, strategi pencitraan merek bahan juga dapat menyebabkan masalah ketika pemasok bahan dan untuk menggerakkan mesin ini. Jadi pemasok bahan biasanya menginvestasikan pengeluaran besar dalam research and development, dan skenario terbaik dari perspektif pemasukan bahan adalah mereka memiliki sejumlah OEM yang semuanya bersaing dengan berdasarkan harga. Tetapi OEM mungkin memiliki strategi yang sangat berbeda. OEM besar mungkin secara aktif mencoba membina hubungan dengan si pemasok ini untuk menghindari ketergantungan hanya pada satu pemasok bahan bermerek saja. OEM yang menjual produk tanpa logo bahan dapat menimbulkan kecurigaan di antara konsumen di pasar. Dan terakhir, jika OEM takut pemasok bahan akan mencoba memasuki bahan mereka di masa mendatang, mereka tidak akan berpartisipasi dalam strategi co-branding ini, yang hanya akan berfungsi dengan mengembangkan merek mereka yang semakin kuat untuk perusahaan di masa depan sebagai saingan. Next. Branding for small business. Nah, dalam electronic business, penjual yang lebih kecil mendapatkan kredibilitas yang biasanya lebih tinggi dengan membuat situs web. Mereka di-hosting oleh e-retailer yang lebih besar biasanya seperti Amazon, eBay, atau Yahoo. Lenovo itu adalah perusahaan contoh relatif yang tidak dikenal dalam waktu dulu ketika mengakuisisi bisnis PC IBM pada tahun 2005, sekitar 1,25 miliar US dollar. Setelah mereka memperoleh hak eksklusif atas nama IBM ThinkPad di tahun 2010, Lenovo mulai menggunakan nama produknya menjadi produsen PC terbesar ketiga setelah HP dan Dell. Tapi pada November 2017, lebih cepat dari jadwal dan keyakinan yang baru ditemukan, Lenovo mengumumkan penghentian penggunaan merek korporat IBM dan mengganti nama produknya menjadi Lenovo ThinkPad. Ini merupakan salah satu cara yang baik untuk memulai bisnis kecil. Samsung juga memulai seperti ini dalam bisnis semikonduktor. Namun jika bisnis kecil ingin membangun dan memiliki hubungan langsung dengan pengguna akhir, branding sangatlah penting. 34 bisnis kecil perlu berfokus pada satu atau dua merek dan menjadi salah satu asosiasi kunci dalam mereka untuk berkembang. Next. Ya, selanjutnya new product enhancement. Jadi banyak dari produk atau inovasi yang berteknologi tinggi itu diumumkan sebelum siap dipasarkan kepada konsumen. Jadi lebih secara resmi itu bisa disebut sebagai formal, tapi belum siap dipasarkan. Kemudian komunikasi ini sengaja di hadapan perusahaan benar-benar melakukan tindakan pemasaran tertentu, misalnya pengiriman produk baru. Nah, mereka ini salah satu bentuk dari sinyal yang menyampaikan informasi kepada pesaing, pelanggan, pemegang saham, karyawan, ataupun anggota, serta perusahaan yang membuat produk pelengkap, pakar industri, dan pengamat perusahaan di masa depan. Karena itu, penguatan awal ini juga bertugas sebagai alat yang sangat menarik untuk komunikasi pemasaran strategis. Tetapi ada kayak contoh case yang paling ekstrim, jika produk diunggah lebih awal, maka lambat terwujud dan atau dalam beberapa kasus tidak pernah muncul di pasaran. Ini disebut dengan vaporware. Contohnya sendiri pada produk PlayStation, beberapa PlayStation, contohnya pada tahun 2005 itu, mereka sudah mengenal tentang produknya, tetapi baru dipasarkan sekitar 1-2 tahun berikutnya.
Ini pro dan kontra atau advantage atau disadvantage dari pre-announcement. Di antaranya pro-nya itu keuntungan perintis, terus mendahului pesaing, dan juga membuat hambatan masuk. Kemudian menstimulasi permintaan customer, lalu mendorong pelanggan untuk menunda pembelian, membantu pelanggan membuat rencana, kemudian perusahaan mendapatkan feedback dari pelanggan lebih awal, kemudian mendorong perkembangan produk secara produk pelengkapnya, kemudian memberikan akses untuk distribusi, serta meningkatkan nilai bagi pemegang saham. Dan untuk kontranya sendiri atau minusnya, itu mengisyaratkan kompetitor. Jadi kompetitor lebih tahu terhadap produk apa yang dipasarkan terhadap perusahaannya. Kemudian bisa jadi meng-cannibalize produk saat ini. Kemudian membingungkan pelanggan, lalu dapat menimbulkan konflik internal dalam perusahaan, lalu menciptakan masalah anti kepercayaan di antara perusahaan ataupun ke pelanggan, dan yang terakhir, penundaan produk merusak reputasi atau bisa membahayakan kelangsungan di perusahaan karena produk ini sebenarnya bisa jadi belum jadi 100% tetapi sudah di announce ke pelanggan. Yang selanjutnya, tactical consideration in the pre-announcement decision. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu waktu pengumumannya. Yang kedua, sifat dan jumlah informasi yang akan diberikan. Yang selanjutnya, media komunikasi yang digunakan. Dan yang terakhir itu audience target. Jadi audience target ini siapa sih yang dituju? Itu ada pelanggan, ada pesaing. Untuk pesaing ini berupa semacam warning kami lebih unggul semacam itu. Yang selanjutnya ada pemegang saham dan yang selanjutnya ada mitra. Next. Dalam membuat keputusan mengenai pengumuman produk baru ada beberapa hal taktis yang harus dipertimbangkan. Yang pertama itu waktu. Meliputi kelebihan dan kerugian pra pengumuman relatif terhadap inovasi dan kompleksitas produk baru, sifat biaya peralihan pelanggan, lamanya proses pembelian, dan waktu penentuan akhir atribut. Untuk waktu sendiri, banyak perusahaan melakukan pengumumannya jauh lebih cepat dibandingkan produknya. Ini biasanya dilakukan karena proses pengiriman dan pembelian barangnya itu relatif lama. Contohnya adalah produk teknologi tinggi seperti kendaraan bermotor yang proses pengirimannya itu cenderung lebih lama. Sedangkan ada beberapa perusahaan melakukan pengumuman produk baru itu relatif sangat dekat dengan waktu rilisnya. Contohnya itu adalah produk ponsel pintar di mana perusahaan berusaha sebisa mungkin pengumumannya itu lebih dekat dengan rilis produk sehingga kompetitor tidak mengetahui bahwa perusahaan ini telah mempersiapkan produk ini dan juga menjaga agar produk yang sebelumnya sudah laku diserap oleh pasar terlebih dahulu sebelum produk baru diluncurkan. Yang selanjutnya ada informasi. Perusahaan harus mempertimbangkan berapa banyak dan jenis informasi apa yang dimasukkan ke dalam pengumuman awal. Untuk informasi ini terkait dengan kompetitor di mana perusahaan harus mempertimbangkan informasi yang diberikan agar tidak menjadi suatu hal yang dapat ditiru oleh kompetitor sehingga produknya dapat laku diserap oleh pasar tanpa harus memikirkan bahwa kompetitor akan memiliki produk yang sama. Yang selanjutnya ada pertimbangan lainnya, pengumuman berguna untuk perusahaan dengan dominasi pasar rendah, mereka yang menghadapi risiko kanibalisasi lebih rendah dan perusahaan kecil yang menghadapi lebih sedikit chance. Jadi pertimbangan lainnya itu pengumuman yang lebih awal itu akan membuat perusahaan dengan dominasi pasar rendah itu dilirik oleh konsumen sehingga mereka dapat memastikan bahwa produk mereka itu akan laku di pasaran. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih.